Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika sultani awlika fi hadha zaman Muhammad Abdullah Saifullah Maslul fi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para pecinta pun berada hari ini, baik yang ada di Indonesia dan luar negeri, semua seluruh orang-orang yang Allah ridhoi, jemaah-jemaah yang telah Allah ridhoi, kita bersyukur sore ini sama-sama kita diberikan kesehatan lahir batin. Saya berdoa semoga kita semua terus ditambah kesehatan lahir batin, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah keberkahannya, dan juga kita bersyukur terus di bulan Sya'ban ini kita diberikan oleh Allah istiqomahkan dalam rangka mengamalkan, melestarikan zikir kita kalimat la ilaha illallah. Ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa, pada kesempatan sore ini saya akan sedikit membahas kenapa di dalam kitab Fadailus Syuhur karangan pengarsa Abah, yaitu membahas Sya'ban Shin Ain Ba Alif Nun. Kalimat atau kata yang kedua adalah huruf yang kedua dari Sya'ban adalah ahdu. Jadi ahdu itu janji gitu ya. Janji. Janji kepada siapa? Tentu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjanjian ini dibuat agar kita tidak melanggar dan kita patuh. Pertama kali perjanjian yang kita buat sebagai manusia dengan Tuhannya di mana? Ketika di alam ruh ya, dulu para roh-roh kumpul, di situ tidak hanya roh muslim, roh orang-orang yang hari ini non muslim berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah. Allah bertanya, alastu birabbikum, apa engkau yakin gitu ya, apakah aku Tuhanmu gitu, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Para roh waktu itu menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami gitu. Nah, setelah terjadi perjanjian itu, maka manusia turun ke muka bumi. Manusia lupa. Kenapa? Karena roh itu sudah masuk terkontaminasi dengan materi. Gitu. Maka lupa perjanjian. Yang akhirnya apa? Yang terjadi manusia ghaflah. Manusia lupa kepada yang namanya kebaikan, kebenaran, menolong orang, berbuat kejahatan, berbuat segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak seolah-olah jauh daripada perintah Allah. Karena dia lupa terhadap perjanjian bahwa Allah Tuhannya. Nah, perjanjian itu lupa, maka dia mengingkari gitu. Maka jelas di dalam Al-Quran dikatakan, innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Wahai Muhammad, sesungguhnya yang berjanji setia kepadamu adalah berjanji kepada Allah hakikatnya. Dan orang-orang yang mengingkari, maka adalah hakikatnya mengingkari daripada perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang dia melaksanakan perintah-perintah Allah, hakikatnya adalah dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka kita tidak akan lalai, tidak akan ghaflah. Maka muncullah perjanjian yang kedua. Ketika apa? Ketika seorang guru menanamkan kalimat la ilaha illallah, yang ditanamkan ketika disuruh, dia tutup mata, dia tundukkan kepala, dari pusar, dia tarik kalimat la sampai terus melewati latifah-latifah yang titik-titik ketuhanan dalam tubuhnya sampai ke tengah dada, sampai ke ubun-ubun, ke pundak kanan ilaha dan ke kiri ilallah. Itulah yang disebut perjanjian yang kedua. Gitu.
Nah, maka akses untuk bagaimana kita mengingat perjanjian primordial pada masa itu, yaitu dengan cara apa? Tiada lain ketika kita mesti melakukan sebuah penanaman zikir di dalam seorang hamba. Nah, maka disinilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi teman-teman, bagi para sahabat, para ikhwan akhwat yang pada hari ini sudah mendapatkan kalimat ini yang ditanamkan, inilah perjanjian yang kedua ditanamkan. Nah, hakikatnya apa? Hakikatnya adalah kita berarti ingat betul itu perjanjian yang kita tidak boleh ingkari ketika kita sudah berjanji dengan guru kita. Kita mesti lakukan apa perintahnya, jangan sampai kita lalai dari perjanjian itu. Nah, maka suka tidak suka ketika kita sudah hari ini, maka kita amalkan amal soleh, aktivitas kita agar bernilai gitu. Nah, kenapa sih perjanjian itu dibuat? Perjanjian itu dibuat tujuannya adalah agar hidup kita bernilai. Kalau hidup kita tidak bernilai, maka ya dikembalikan ke bumi. Kenapa kita manusia itu sekarang masih hidup? Karena punya roh. Roh punya nilai, maka dia hidup. Ketika roh tidak ada, maka dikembalikan ke bumi. Nah, dalam 24 jam kita masih hidup bernilai. Caranya seperti apa? Kita sholat ada waktunya, paling berapa menit gitu ya. Kita ibadah gitu. Nah, caranya adalah dengan perjanjian yang kedua ini, dan talqinul zikri ini, maka sebenarnya hidup kita bernilai selama 24 jam. Siapapun kita. Maka kalau kita bicara amal, aktivitas bernilai. Aktivitas itu bahasa Arabnya amal. Bernilai itu adalah soleh. Jadi kalau aktivitas bernilai, berarti amal soleh. Nah, maka jelas di dalam Al-Quran, ilalladzina amanu, ya, wa amilus solihati, falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya orang-orang yang beramal soleh, yang terus-menerus, maka pahalanya akan terus-menerus. Tidak akan pernah terus-menerus kita beraktivitas kalau tidak punya nilai. Nah, maka dengan cara kita punya zikir inilah sebenarnya agar hidup kita selama 24 jam itu punya nilai, punya makna. Kalau sudah punya makna, punya nilai, maka disitulah pahala terus-menerus selama 24 jam. Nah, itulah yang disebut perjanjian kedua. Nah, maka pada kesempatan sore ini saya mengingatkan diri saya, kita semua, bahwa ternyata kita punya perjanjian dan Allah. Ketika itu di alam ruh kita lupa, maka kita diingatkan. Dan acara seperti ini, dengan acara zikir, khotaman, manakib, ini artinya kita diingatkan kembali kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dengan menyadari itu, kita berpegang teguh. Jangan sampai kita mengingkari perjanjian-perjanjian itu. Dan hari ini perjanjian kita dengan Syekh Mursyid, hakikatnya perjanjian kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hakikatnya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Sya'ban ini adalah sesuatu momentum yang luar biasa. Kita banyak ibadah, kita banyak sholat, kita menjelang nanti di bulan suci Ramadan. Insya Allah keberkahan untuk saya, kita semua, dan kita menikmati menu jamuan Allah di bulan suci Ramadan. Perjanjian ini kita pegang erat dengan cara istiqomah dalam rangka mengamankan, mengamalkan, melestarikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ibu Bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa, para peserta manakib online sedunia yang hadir hari ini, dan akhirnya semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya terus berdoa dan doa kita semoga dikabul oleh Allah sore ini. Kita semua terus diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keberkahan, diberikan ketenangan, kedamaian, petunjuk oleh Allah untuk anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, dimanapun berada. Dan semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang berpegang teguh pada perjanjian ini, sehingga hidup kita, keluarga kita, anak istri kita bernilai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.